nama Ibu siapa? Ibu Rita. Boleh saya tanya sedikit pertanyaan? Boleh. Jadi yang pertama, apakah pendapat tentang QRIS atau GoPay yang pernah dilakukan? QRIS sama GoPay cukup membantu sih untuk usaha seperti di sini ya, kayak jualan itu cukup membantu. Lanjut pertanyaan kedua, apakah QRIS menguntungkan atau tidak? Mengapa? Ada keuntungannya, ada juga enggak. Kalau keuntungannya di zaman sekarang kan enggak semua orang memakai cash ya, enggak semua orang membawa cash. QRIS itu sangat membantu karena dengan teknologi yang sekarang kan banyak sekarang pembayaran apa itu memakai kayak cashless gitu ya, memakai QRIS itu cukup membantu. Tapi ada yang merugikannya itu karena itu QRIS itu ada pajaknya. Jadi boleh langsung apakah pajak QRIS benar-benar mengganggu gitu? Kalau untuk saya yang jualan makanan ini sangat mengganggu karena kan bayar cash sama bayar QRIS itu harganya tetap sama. Kalau cash kan kita misalkan harga 10.000 kita tetap dapat 10.000. Kalau melalui bayar melalui QRIS itu kita kepotong pajak lagi. Kita kan nggak mungkin membedakan kalau misalkan membayar QRIS jadi harganya lebih beda dari cash, itu nggak bisa. Kita bayarnya tetap sama harganya. Jadi cukup merugikan untuk saya sih kalau untuk jualan dari makanan itu. Jadi yang kelima, kenapa Ibu tahu QRIS itu dari mana ya? QRIS dari kita punya M-Banking pun dari dulu dari pertama itu dari promosi kalau kayak QRIS dari bank juga, terus dari sosmed juga sekarang udah ada, tapi terus dari setiap kita misalkan kita belanja ke kayak supermarket yang besar-besar gitu kan mereka udah memperkenalkan sih. Pertamanya pasti tahunya dari yang besar-besar dulu. Ada itu sih lama-lama tahu, oh iya sekarang kan pembayaran nggak semuanya pakai cash. Ada yang sama lagi. Berhubungan dengan online shop atau QRIS, pernah nggak Ibu ditipu oleh seseorang? Pernah sih kayak gitu. Yang ini QRIS itu kan misalkan kita kalau scan barcode gitu kan, scan barcode. Kadang ada yang ya scan barcode, oh iya nih udah berhasil. Kadang saya kan di sini rame atau sibuk gimana. Kadang ada pernah satu waktu yang memperhatikan ternyata itu tuh scanan barcode yang di handphone udah di screenshot bekas hari kapannya gitu. Pernah sih ngalamin. Ada nggak kalau misalnya Ibu buka toko atau dagangan di secara online gitu? Oh ada, saya kebetulan ada. Yang ke-9, apakah QRIS penemuan yang mudah? Menurut saya tidak hebat sih. Kenapa? Kok bisa? Menurut Ibu tuh kenapa bagus? Karena sekarang kan canggih seperti itu, uang pun nggak semua orang membawa uang cash ya, membawa uang cash dalam jumlah yang cukup besar. Jadi kalau suatu saat kita misalkan memerlukan transaksi yang tanpa kita ada kebutuhan yang tak terduga, terus kita misalkan membutuhkan beli sesuatu dan kita nggak membawa uang, nah itu salah satu alternatif yang sangat membantu untuk melakukan transaksi itu. Kalau kita nggak ada QRIS kan otomatis, oh yaudah kita ke ATM dulu atau apa, cukup ribet kalau bisa di tempat itu misalkan nggak menyediakan ATM seperti itu. QRIS cukup membantu dan menurut saya sih hebat ya. Apakah orang itu membantu untuk UMKM untuk 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan UMKM online ya. Mungkin ada sebagian membantu, mungkin juga enggak. Kalau yang membantu itu, kalau yang misalkan UMKM-nya bisa belajar lebih cepat tentang tentang media sosial, tentang seperti itu yang usianya masih muda-muda itu cukup membantu. Tapi kalau UMKM masih yang misalkan usianya udah, yang pedagangnya udah lumayan cukup berumur dan dia tidak mengerti media sosial, itu sih sebenarnya nggak membantu buat mereka asosiasi kalau saya karena kan online shop juga cukup ini mengambil pasaran yang jualan offline biasa gitu menurut saya. Tapi kalau untuk yang muda-muda yang untuk mau berkembang dia belajar mengikuti medsos itu cukup membantu banget. Tapi kalau yang untuk usianya udah termasuk agak tua gitu ya, ibu-ibu yang tidak mengerti media sosial itu mereka tidak membantu menurut saya. Ya mungkin segitu saja dari saya. Makasih banyak ya Bu. Jadi segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.